Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadikas shalihin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadikal muqarrabin. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang saya muliakan tuan-tuan guru, wabil khusus tuan-tuan guru, para kiai di pondok pesantren Darul Quran yang kita cintai. Yang saya muliakan Bapak Direktur dan segenap jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia, dan yang kami sayangi para anak-anak kami yang dapat hadir pada pagi hari ini yang kami muliakan. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun tadinya kita diguyur hujan yang sudah beberapa minggu kita harapkan, alhamdulillah tidak menyurutkan keinginan dan kemauan juga semangat kita untuk hadir pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tadi dari rumah hujan masih deras. Saya coba-coba untuk berangkat menuju Darul Quran. Mana tahu nanti Haji Hamidi menelepon jadi pengajiannya. Karena saya tadi sudah khawatir tidak jadi. Karena di tempat saya tadi waktu ke sini masih deras. Tapi saya tidak boleh mengalah, pantang menyerah. Saya coba untuk berangkat. Andai kata nanti di tengah perjalanan Haji Hamidi nyuruh pulang, saya pulang. Tapi kalau dia katakan lanjutkan, aku akan lanjutkan. Ternyata menjelang simpang 4 Sedigaji, kan ada simpang 4 itu, satu kemudian apa ke PTP kan, ke Senami. Datang telepon dari direktur. Iya. Jadi tak saya bilang. Saya udah khawatir tadi. Jadi tak. Apa dia bilang? Katanya orang sudah banyak. Oh, alhamdulillah jadi juga saya gitu. Setelah itu terus. Ini semangat saya untuk apa itu Pak Didik. Bukan tahu dong, mau menyampaikan materi. Udah kupersiapkan dari tadi malam. Materi untuk pengajian pagi ini. Tapi ternyata semangat saya yang begitu tinggi belum ada apa-apanya dibanding semangat jamaah MDE. Belum ada apa-apanya. Artinya berarti lebih tinggi semangat jamaahnya daripada saya. Oleh karena itu, udah berani saya ngaji pagi. Iya, maksudnya udah berani menyampaikan materi yang saya persiapkan dari malam.
Sudahlah, cerita bela saya bikin. Pindah judul aja dah, saya bilang kan. Pindah judul aja. Padahal tadi malam itu sudah. Pokoknya gini, wah, ketanggung semangatnya itu. Sampai di sini ku tengok, iya, ini kan sudah ada yang 60 ini. Ada yang 60. Iya. Ada yang 70 ya, 70 lebih ya. 80. Jadi menengok ibu-ibu dan bapak-bapak pagi hari ini menimbulkan semangat bagi kami, karena kami dengan Gus Ingu ini udah 2 kali kita minggu ini diperingatkan. Iya, udah 2 kali kami dengan Gus Ingu ini diperingatkan. Hari Kamis yang lalu ya, hari Kamis ya, kami disuruh nengok nenek-nenek dengan Gus ini. Disuruh nengok nenek-nenek. Tegak saya, nengok nenek-nenek. Bukan berarti datuk tidak. Minggu kemarin hari Kamis, kami dengan beliau dengan kawan-kawan dari pondok-pondok pesantren yang ada di Batanghari dan kita dulu ini tidak jadi, kita tidak jadi ini. Diarahkan atau dianjurkan oleh Bapak Bupati Batanghari untuk pergi menengok nenek-nenek dan datuk-datuk. Kemana nih? Ke Bangko. Iya, ke Bangko. Jadi saya berpikir, kalau cuma nengok nenek-nenek dan datuk-datuk disuruh ke Bangko, alangkah jauhnya. Padahal nenek-nenek pada juga di Batanghari kan. Datuk-datuk pada juga di Batanghari kan. Walaupun yang muda-muda nampak, sudah banyak yang bercucu ini. Ya, termasuk yang baca selawatan ini. Tidak ada gitu dia. Udah itu. Jadi itu Bapak sekalian. Apa yang ingin saya ceritakan? Kemarin itu kita di sana melihat nenek-nenek dan datuk-datuk. Ngapo di sana mereka? Atau mereka di sana ngapain? Begitu. Apa yang mereka di sana? Ternyata ada kebiasaan di sana itu datuk-datuk di daerah Bangko, tepatnya di Muara Panco dan Sungai Manau, ada kebiasaan datuk-datuk dan nenek-nenek daripada nganggur dibuat jadi pembantu tukang asuh cucu. Daripada jadi tukang asuh cucu, mereka di sana mendirikan pondok-pondok kecil. Gubuk-gubuk 3x2, 3x3. Mereka mondok di sana, di pondok pesantren As-Sadariyah. Mereka masak sendiri, Bu. Mereka masak sendiri. Mereka nyuci sendiri. Iya. Jadi sebenarnya bagi saya Pak Arno, ini bukan masalah baru. Karena di Sumatera Utara ratusan pondok pesantren yang ada pondok orang-orang tua. Bahkan di sana disiapkan dengan tanah wakafnya. Pondok ada masjid. Biasanya mereka tidak mau diselamatkan, buat pondok-pondok tersendiri. Bahkan di sana itu sudah sering terjadi keluarganya datang dari kampung cuma menjemput jenazahnya. Setelah dikafani dan disolatkan, jadi dia mondok bertahun-tahun berzikir beribadah di pemondokan tersebut.
Kemudian kalau dia sakit diobati, kalau dia meninggal diurus jenazahnya, nanti anak dan keluarganya yang tadi hanya seminggu teringat. Tadi itu tadi masalahnya. Iya kan? Hanya seminggu teringat. Itu pun kalau anaknya itu anak yang baik. Kalau anaknya yang durhaka, belum mati kita udah ribut dia ngambil apa surat-surat tanah ini. Iya. Kalau yang durhaka, bahkan saking durhakonya, banyak orang itu anak-anak yang muda, ayahnya pergi haji dan emaknya, dia minta pembagian harta warisan karena ayahnya pergi haji. Banyak kejadian. Ayahnya mau pergi haji, menjelang berangkat, anak-anaknya minta pembagian harta warisan. Ya Allah, padahal ayahnya masih hidup. Sesudah mati pun kita ternyata cuma seminggu dia ingat kita. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, di dalam kitab ini ada sedikit tulisan. Wabadir wala tusawwir. Wabadir wala tusawwir. Inilah kaji kita Pak Imam. Ada Imam Mahmud Padawi yang itulah imam yang asli. Adapun imam masjid yang lain itu Imam Seridadi, Imam Masjid Akbar, Imam masjid-masjid yang lain itu belakangan itu jadi imam. Kalau yang asli mulai dari kecil beliau itulah. Itu imam asli, Imam Mahmud. Ya kan? Wabadir wala tusawwir. Wahai orang-orang yang beriman, wabadir, segeralah. Segera apa? Segeralah persiapkan dirimu sebelum ringgo-ringgo tadi diangkat. Persiapkanlah dirimu sebelum kain panjang itu dibuat di atas ringgo-ringgo. Kalau sudah masuk ringgo-ringgo, sudah ditutup dengan kain panjang, diantar ke rumah yang gelap tadi, istri yang dulu Pak Haji berjanji sehidup semati, bohong tuh. Ya Pak Haji, ada Pak Haji Sudarto, panggilannya Pak De Hendro. Jadi walaupun berjanji sehidup semati, dado, gombal itu. Itu sebelum dapat itu. Sebelum dapat. Kalau sudah dapat, ibu tengoklah di TikTok. Tengok ibu di TikTok. Ini kan banyak nenek-nenek yang main TikTok itu. Coba kita lihat. Sebulan pertama, kata-kata yang diucapkan pun indah semua. Pokoknya dikit-dikit saya. Yang betino pun dikit-dikit bang. Itu bulan pertama itu. Ya, selanjutnya mau tidak. 3 bulan berikut, kata sayang pun mulai menghilang. Karena sudah mulai masalah itu. Oleh karena itu mubadi, segeralah kita menyiapkan diri kita. Iya kan? Siapapun kita, termasuk saya, berjuang habis-habisan menyekolahkan, mengkuliahkan anak, seminggu cuma diingatnya gitu. Itu anak, apalagi menantu. Anak saja cuma seminggu ingat kita, apalagi menantu. Dan nyampe seminggu. 3 hari ya. Iya. 3 hari.
Oleh karena itu, kita sendirilah yang menyayangi diri kita. Kita sendirilah yang mempersiapkan persiapan kita. Kita sendirilah yang membuat atau melaksanakan amal kita. Jangan berharap dengan orang lain. Walaupun dalam hadis Nabi memang ada 3 hal yang tidak putus pahalanya setelah kita pergi. Salah satunya waladun, itu ibu dengar. Jangan berharap niat. Yo. Jangan berharap niat. Yo, anak yang soleh. Anak kita itu soleh dapat menantu hantu, berubah juga. Yo. Iyo, anak kita soleh, iya kan? Anak ibu soleh, apakah putri ataupun solihah ya? Setelah dia berbini, berubah kasih sayang menjadi gadis. Iya kan? Apalagi dapat menantu yang jenis hantu. Jadi oleh karena itu, saya berterima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, walaupun tadi hujan deras, masih bisa menyempatkan diri membagi waktu untuk duduk bersama di thalabil ilmi, mencari ilmu. Tadi sudah disampaikan oleh beliau sejarah. Iya kan? Sejarah itu penting. Karena apa? Kehidupan kita ini adalah merupakan siklus daripada sejarah. Apa yang kita lihat hari ini itu sudah terjadi zaman dulu. Cuma bentuknya saja yang berbeda. Apa yang kita tengok hari ini itu sudah pernah terjadi zaman dahulu, tapi bentuknya saja yang berbeda. Namun substansinya, intinya sebenarnya adalah sama. Makanya jangan melupakan sejarah. Baik ibu sekalian, wabadir segeralah. Wala tusawwib, ada penyakit kita. Penyakit kita yang paling sulit dihilangkan adalah penyakit musawwib. Musawwib itu mau beribadah besok, mau bersedekah besok, mau sholat sunat besoklah, mau berzikir besoklah, mau tilawatil Quran besoklah, mau berinfak besoklah, sauba, besok, dan besok. Ternyata besoknya tidak nyampe. Selesai cerita. Besok lagi dia busuk kata beliau. Kata Bustami. Ya. Jadi oleh karena itu, saya hanya mengajak kita pada pagi hari ini, mari kita bersegera menyiapkan diri kita. Ya, menyiapkan diri kita untuk masa depan kita. Yang bisa berbuat baik dengan pikiran, gunakanlah pikiranmu berbuat baik untuk dirimu dan orang lain. Berbuat baik. Yang bisa berbuat baik dengan ilmu, berbuat baiklah dengan ilmu. Yang bisa berbuat baik dengan tenaga, pergunakanlah tenagamu dalam berbuat baik. Yang bisa dengan segi-segi yang lain, barangkali ada yang lewat hartanya bisa dia berbuat baik. Oleh karena itu segeralah, jangan tunda-tunda, jangan sauba, besok. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Iltanim, apa artinya dia? Jaga, pelihara, gunakan. 5, jangan perkara. Kalau perkara bahaya itu. 5
5 perkara, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Bahayo, tidak telat bayar pengacara. 1 perkara dia udah miliaran, iya kan? Nah, 1 perkara saja sudah banyak biaya. Jadi 5 macam aja dah kita buat dah. 5 macam. Tadi homsan kobala homsin. Bagi yang muda, sababaga kobala haromka. Gunakanlah mudomu sebelum datang tuamu. Sekarang saya baru tahu betapa maknanya waktu dulu, waktu saya masih muda. Sekarang baru tahu. Setelah kaki sudah bercampur asam urat, pinggang sudah encok, rematik datang, musim dingin, musim penghujan, baru saya tahu betapa pentingnya dulu waktu muda. Sama dengan kita ini, ya? Dulu waktu kita punya gigi lengkap, belum ada ompong. Ini banyak ompongnya. Sebelum ompong dulu waktu muda gigi ini, saya anggap biasa-biasa saja itu gigi itu. Tidak saya syukuri. Ternyata rupanya setelah tua, sudah ompong, baru terasa pentingnya gigi itu. Walaupun sekarang sudah zamannya medik. Ya, walaupun sekarang sudah zamannya medik. Tapi bagaimanapun gigi itu masih penting. Medik kan motor medik mahal ya, udah pakai gigi lagi. Ya sekalian, sababakan kau malah haram, pergunakan mudamu sebelum tua. Makanya anak-anakku sekalian yang ini di depan ini ada ini anak-anakku. Apa yang kita buat waktu kita muda itulah cerminan masa depan kita. Ya. Apa yang kita buat waktu muda itulah cerminan masa depan. Itulah cerminan masa depan. Apa yang kita buat waktu kita muda itulah cerminan masa depan. Coba, beliau ini guru, pegawai. Itu apakah diusahakan beliau setelah seperti ini? Tidak. Itu diusahakan waktu muda. Ya kan? Karena kuliah, karena belajar, karena sekolah waktu muda. Kalau tidak sekolah waktu kecil, waktu muda, tidak ada belajar, tidak ada kuliah, tidak model itu dah. Ya Gus ya. Gus ini, kalau dulu beliau itu tidak belajar, beliau ini iri dia. Beliau ini udah banyak yang minum sungai Nil. Ini banyak minum sungai Nil. Kalau saya banyak minum sungai Matahari. Kalau beliau ini banyak minum sungai Nil. Di Mesir, ya kan? Di Mesir. Wasihataka qabla sakomika. Sehatmu sebelum sakit ya, sebelum sakit. Artinya Bapak dan Ibu, lagi kita mampu, lagi sehat, walaupun sudah banyak ondel-ondelnya yang apa namanya, yang ibarat motor, banyak yang sudah longgar bau-baunya, ya kan? Ya kalau udah 60 itu udah banyak longgarnya itu, ya longgar bau-baunya, longgar, pokoknya udah banyak masalah. Oleh karena itu kita gunakan sehat kita sebelum datang waktu sakit. Wa qaradaka qabla subulika. Farok itu lapang waktu. Waktu lapang waktu kita manfaatkan sebelum datang kesibukan. Waktu lapang, apa contohnya? Antara maghrib isya umpamanya, daripada tidak jelas gawe, sudahlah
isilah waktu antara maghrib isya itu dengan zikir, dengan tilawatil Quran, dan bermacam-macam amal ibadah di antara maghrib dan isya. Ya kan tidak berapa lama. Itu contohnya. Kalau sempat kita antara maghrib dan isya umpamanya ada waktu, pergunakanlah itu. Pergunakan. Jangan kita seperti yang dikatakan tadi, wala tusawwif. Janganlah engkau menjadi orang yang selalu mengatakan besok, besok, dan besok. Kemudian waginaka qobala fakorika, yang mampu, yang kaya, bersedekahlah, berbuat baiklah, berinfaklah sebelum jatuh miskin. Kalau udah jatuh miskin baru berencana, nggak ada gunanya lagi. Samalah dengan model saya ini. Ya, sama model saya. Apa itu? Setelah tua baru banyak rencana. Nah, setelah tua baru banyak. Kenapa dulu tidak waktu muda? Kenapa dulu waktu muda? Habiskan waktu begitu saja. Kenapa sesudah tua baru berpikir? Ibu bapak sekalian, model kita ini Pak Agung, gitu kan? Kata beliau dalam ilmu balaghah ada contoh, laitas syababa ya'udu yawman. Ya Allah, laitas syababa ya'udu yawman. Orang yang sudah penuh uban, sudah gigi pun sudah mulai rontok, tenaga pun sudah mulai habis, baru bercita-cita yang tinggi. Samalah contohnya orang yang sudah penuh uban bercita-cita jadi jangan muda kembali. Jangan berharap, ya, jangan berharap macam Haji Hamid ini. Ya kan? Bagaimana? Walaupun permintaan beliau cuma 1 hari, laikas syababa ya'um yawman. Sekiranya muda itu kembali 1 hari pun, tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi. Walaupun rambutnya dicat, dia apa namanya? Disemir. Keriput di sini nampak juga. Iya kan? Iya, baju. Banyak juga sekarang orang tua yang malu jadi tua. Iya kan? Banyak. Mulai dari kumis dicat. Tahulah orang dari keriputnya ini, tahulah kita. Tidak bisa nipu-nipu dah. Iya kan? Walaupun dibawa ke salon, ke apa salon? Iya, di apa namanya? Cuci muka, pakai facial, pakai apa lagi? Di scrub. Apa scrub? Bawa ke dokter kecantikan. Yang tua itu tetap tua lah. Nampak lah itu. Bentuk hidungnya dia udah berbeda. Hidung yang muda dengan yang tua beda itu bu. Kalau udah tua mulai bengkok tuh, mulai bengkok. Kalau udah bengkok niat berarti mati tuh. Karena pertanda orang yang akan habis ajar hidungnya membengkok. Tengok di tanda-tanda ajar telah tiba. Tidak usah dulu cerita itu dah bu. Ngiri bu. Ngiri. Oke. Wajinaka qobala fakorika, pergunakanlah kayamu sebelum datang fakirmu. Ya, apa yang ada bersedekah. Apa yang bisa kita buat? Ya bu ya. Ya bu. Ada yang ngasih ke kotak tadi 1.000. Kotak yang lewat tadi cuma 1.000 dikasihnya. Ada tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tapi yang saya maksud itu untuk diri kita lah. Bu, kalau ibu mati, jangan berharap suamimu bersedekah atas namamu. Apalagi laki zaman ini. Iya bu ya. Maksud saya gini, jarang kami laki-laki ini, jarang kami keluar uang 2.000. Ya Allah, inilah sedekahku dan sedekah almarhumah istriku. Jarang. Kalaupun dia keluar uang dari kantongnya, sedekah dia orang. Kalau mengatasnamakan almarhumah istrinya, jarang. Iya. Beda dengan ibu. Kalau ibu-ibu lebih banyak ingat. Ya Allah ya Tuhan, inilah sedekahku dengan almarhum suami. Masih banyak. Tapi kalau kami laki-laki ini, aku bukan. Iya. Tapi itu kenyataan. Itu kenyataan. Nggak usah pakai survei. Ya. Apa arti survei? Survei itu siapa yang membayar itulah yang banyak. Ya kan? Kenyataannya begitu kok. Naik elektabilitas tuh. Saya pun kalau ada duit saya bermiliar, bisa saya survei. Saya lah yang orang paling berhak untuk dicalonkan jadi DPR. Umpama. Kalau survei saya, tapi kenyataannya kan beda itu. Rupanya survei itu juga mengambil bayaran itu lah. Entah tidak dia. Tidak usah percaya dengan survei ya. Lebih percaya aku dengan doa daripada survei. Berdoa, berusaha, silaturahim lebih bagus itu daripada survei. Kalau survei itu ngabisi biaya. Baik Bapak Ibu sekalian. Iya Bu ya. Iya Bu. Bu, apa tadi yang saya sampaikan? Apa tadi Bu? Berusaha deweklah untuk diri sendiri. Jangan berharap niat. Berharap boleh, tapi jangan berharap niat dengan laki. Kami laki-laki ini penyakitnya pelupa. Yo, mohon maaf Bu. Kami laki-laki ini kalau udah keluar dari rumah galak lupa dengan itu laki-laki Bu. Biar ibu tahu penyakit laki-laki model pula. Saya bukan membongkar rahasia ya. Tidak. Tapi itulah kenyataannya. Artinya marilah kita beribadah, beramal soleh. Di waktu-waktu kapan ada kesempatan kita. Jangan menunggu besok dan besok dan besok. Ibu bapak sekalian. Yang terakhir, wahai atakau pada mautika. Pergunakanlah hidup sebelum datang mati. Kalau sudah tadi kain dibentang tadi, talqin dibaca, baru terasa, baru terjadi penyesalan yang sudah tak berarti. Ya Bu ya, tidak ada lagi gunanya. Pas kita dalam kubur, datang malaikat mungkar wa nakir. Ya kan? Waktu kita masuk dalam sudah dimasukkan kubur, orang sudah pada pergi. Maka datanglah dua malaikat. Wa ajalasaka, ya kan? Wa ajalasaka. Kedua malaikat itu nyuruh kita duduk. Perlindungan. Duduk. Kata malaikat, berduduk. Mungkar wa nakir. Wa ajalasaka. Menyuruh engkau duduk di tempat kuburan yang lubang yang begitu sempit. Kita dipaksa oleh mungkar wa nakir untuk duduk. Wa ajalasaka. Keduanya nyuruh engkau duduk. Duduk. Bayangkan.
Bayangkan. Coba pejamkan mata. Pejamkan. Yang dekat lorong Al-Karomah, yang dekat Bumi Ayu, Bumi Ayu. Kuburan tikus masih jadi itu, itu Bumi Ayu namanya itu, ya kan? Bumi Ayu yang dekat itu. Bayangkan, kita sudah masuk, sudah dikeluarkan dari ringgo-ringgo. Pak Haji Mustomi sudah baca talqin, ya kan? Sudah baca talqin. Tapang berwarna kiri dulu kita dulu di tempat kuburan kita itu. Kira-kira apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan malaikat itu? Apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita kerjakan? Kita sholat belum tentu diterima. Jangan-jangan belum tentu sah. Iya kan? Jangan-jangan terima sah. Tidak belajar syarat rukun sholat. Manalah sah itu. Iya kan? Orang sholat dia. Kemarin waktu sholat kami dengan beliau, tiba juga kurang mampu tampar orang. Mohon maaf. Aku ala buntu, aku. Ada orang semudah, mungkin baru belajar sholat itu. Saya, Pak Ketua Majelis Ulama, beliau, Pak Baihaqi, Pak Ningkau, beliau kami numpang sholat di suatu tempat, sholatnya zuhur. Ada orang pakai ini, pakai kain, masih muda orang. Karena kami terlambat, saya terlambat 1 rakaat. Allah. Jadi waktu kita datang kan sudah orang itu sudah rakaat kedua, kan gitu. Karena terlambat tadi kita baca, dia baru udah 2 baca asyhadu an la ilaha illallah. Pakai wawu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu pakai wawu kan, beda dengan azan. Kalau azan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, jangan pakai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna, apa yang dikira habis sholat ada budak bak katanya. Kalau berjamaah jangan macam itu kan, ganggu orang bak katanya. Karena saya membacanya terdengar sedikit. Jadi dia inginnya rupanya kalau berjamaah diam be, pokoknya ikuti ada imam. Apa kata kau, saya bilang? Dia bukan pokoknya lari. Iya. Aduh tuh nanti tiba jubah kan. Saya sudah bilang kan. Itu belajar jubah. Dah tahan saya. Iya. Baru 3 bulan dia mungkin belajar sholat, udah nyalahkan saya. Bisa, boleh. Bisa saja yang tua salah, ya. Tapi saya sholat itu juga belajar juga aku dengan Pak Kiai ini. Rupanya apa yang saya sampaikan? Ada cara orang sekarang berjamaah. Kalau sudah berjamaah, semua tergantung imam. Pokoknya Allahu Akbar. Tidak ada baca apa-apa. Fatihah dibaca imam. Ayat sudah lah imam tu lah nanggung. Rukuk pakai tasbih dah. Subhana rabbiyal azim. Iya. Pakai wa bihamdihi. Iya. Subhana rabbiyal azim. Sahih, ada dalil. Tidak usah takut baca itu. Ibu. Sekarang yang nonton YouTube, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Sudah banyak Pak Kiai orang gara-gara si YouTube itu takut membaca wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Gara-gara
di YouTube udah banyak orang yang takut membaca wa bihamdihi karena ada ustaz yang bilang di YouTube. Kemudian waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sudah banyak orang yang takut subhana rabbiyal a'la saja sekarang. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Karena katanya di YouTube itu wa bihamdihi-nya itu palsu. Hadis palsu. Nah, inilah kalau orang baru pintar. Iya kan? Manusia yang baru pintar, ia merasa bahwa dialah yang pintarnya semua. Sama dengan orang baru belajar silat. Ya kan? Orang yang baru belajar silat, dia punya keyakinan bahwa dialah yang ahli silat yang sebenarnya. Padahal jauh sebelum dia belajar sudah banyak orang yang hakam main silat. Tapi karena dia baru, dia merasa bahwa dia yang paling baik. Jadi belajar agama juga seperti itu. Oleh karena itu, melalui pengajian kita pada pagi hari ini, kalau ada hal-hal yang menyangkut ibadah dan juga akidah yang menjadi ganjalan bagi pikiran ibu dan bapak, jangan biarkan berkecamuk dalam hatimu, tapi tanyakan kepada orang tempat bertanya. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengerti. Jangan tanya orang yang tidak mengerti. Ya? Orang yang paham yang ditanya. Jika kamu tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, apapun masalah ibadah kita, Bu, kalau tidak jelas bagi kita atau menjadi ganjalan pemikiran kita, termasuk yang saya sebut tadi wa bihamdihi-nya itu, nggak usah takut-takut, ada dalilnya, ada kitabnya bahwa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu adalah sahih. Ya, Bu, ya. Jangan subhana rabbiyal azim saja. Ada mulai itu sekarang. Nah, itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, itu pengantar yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tadi saya ingin membuka pengajian materi yang sudah saya siapkan, tapi setelah melihat semangat ibu-ibu yang pantang menyerah, saya pikir tadi gara-gara hujan itu tidak jadi di sini kan. Rupanya makin banyak tantangan, makin semangat rupanya orang NDL. Luar biasa, ya, luar biasa. Ini dapat ditunjukkan pagi hari ini, ya kan? Dapat ditunjukkan pagi hari ini. Mudah-mudahan semua itu menjadi nilai amal soleh bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari Perumnas, yang dari India, yang dari mana? Itu semua perjalanan kita langkah, kita menuju masjid yang mulia ini. Apalagi ini di Darul Quran. Bu, Darul Quran. Dar itu banyak arti. Darul Quran, negeri Al-Quran boleh, negerinya Al-Quran, kampungnya Al-Quran. Walaupun ada arti dar itu rumah atau gudang, ya kan? Rumah Al-Quran, gudangnya penghafal Al-Quran. Ini tempat yang sangat mulia, ya, tempat yang sangat mulia, tempat yang barokah. Dari langkah kita dari rumah sampai ke sini, berapa tetes tadi air hujan yang menetes ke kita, itu semuanya akan dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini pengajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena di jam saya kurang 5 menit, tengah 8, 5 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bukan ditanyakan, ingin yang ingin bicarakan, mari kita bicarakan bersama 5 menit.